ini dan nanti dilanjutkan oleh saya, Coach Okta. Kalau suaramu soalnya tak Nanti oh, kalau informasi nanti Coach suara Utami. suaramu Oke, Coach Utami apakah sudah join di dalam breakout room? Oke, bisa terdengar suara saya? itu aku bawa headset. Halo, terdengar ya suaranya? Oke, Coach, sudah masuk suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan sharing sedikit ya. Perkenalkan, nama saya Tri Utami Handayani atau bisa dipanggil Coach Utami atau Coach Eri. Saya adalah seorang apoteker. Nanti kita juga akan mungkin sharing dari farmasi dan juga sama Coach Okta untuk fisioterapi. Oke, boleh di-share untuk selanjutnya. Oke, bisa next. Oke. Sebelumnya teman-teman di sini boleh komen di komentarnya. Ini sudah semester berapa ya? Kalau boleh tolong diramein chatnya mungkin. Oke, sambil saya tunggu ya chatnya. Semester berapa ini teman-teman semua? Kita akan sharing ini santai aja ya. Jadi bisa saling tahu gitu. Oke, untuk saya jelaskan dulu ya untuk pengalaman kerja saya. Oh, baru semester 2 ya. Oke, berarti ini cocok ya. Jadi biar teman-teman nanti ke depannya ada bayangan gitu untuk farmasi dan fisioterapi nanti gimana ke depannya. Oke. Untuk pengalaman kerja sendiri, saya pernah bekerja di Apotek Bajanas Magelang dari tahun 2014 sampai 2015 sebagai apoteker pendamping. Mungkin itu kalian masih SD ya, sudah kerja ya. Nah, dulu itu di kampus kita udah ada rekrutmen, jadi dari Bajanerik itu datang ke kampus-kampus, jadi sebelum kita sumpah apoteker, itu sudah ada apa namanya rekrutmen gitu. Jadi sebelum lulus kita alhamdulillah sudah ada kesempatan untuk bisa bekerja. Kemudian saya bekerja di Apotek Atwani, itu sebagai apoteker pendamping. Saya juga pernah di klinik Kimia Farma Kumai, itu sebagai apoteker penanggung jawab dan PIC klinik. Jadi kita sebagai farmasi atau apoteker nanti bisa juga untuk ngurus klinik seperti itu manajemen dan sebagainya. Kemudian saya juga pernah bekerja di Rumah Sakit Brawijaya Depok sebagai apoteker pendamping. Kemudian pernah di apotek Atuan Pharma. Ini kebetulan saya buka apotek sendiri dan kadang kita itu ada bagusnya, ada nggak dia juga gitu. Jadinya waktu yang bikin apotek ini saya mungkin untuk belajar jadi sementara tutup dulu. Kemudian terakhir kemarin saya di klinik Kandini, klinik ibu dan anak, itu sebagai penanggung jawab instalasi farmasi. Terus yang terakhir ini saya sebagai coach career di ACEC UMS sekarang 2025 dan saya sambil jualan alkes online dan bismillah doakan sebentar lagi saya mau bikin toko untuk alat kesehatan dan apotek selanjutnya. Ini itu aja. Saya lanjut. Nah, untuk pengalamannya saya
Waktu kuliah itu saya lebih suka untuk menjadi volunteer di kegiatan sosial. Jadi saya pernah volunteer di Work for Autism by GCI, Junior Chamber International. Itu jadi di bawah naungan PBB, kita biasanya setiap tahun ada hmm, acara untuk Hari Autis sedunia. Kita buat acara untuk anak-anak autis. Kemudian ada Trisi, itu Children Food Cancer Care, itu kita berbagi sama anak-anak cancer, itu kita bisa jualan merchandise dan sebagainya untuk disumbangkan ke anak-anak cancer. Kemudian NBL berbagi, itu acara NBL, kemudian ada season untuk uh, untuk berbaginya. Gitu. Kemudian saya pernah PKPA di Rumah Sakit Margono Sutarjo Purwokerto, itu untuk magang uh, kerja sebagai apoteker ya di sana. Kemudian saya menjadi agent of change atau AOC apoteker. Nah, itu sampai sekarang ya. Jadi kalau sebagai apoteker itu nanti dari Kemenkes ada program, biasanya dari Ikatan Apoteker Indonesia nanti beberapa apotekernya ditunjuk. Jadi kita bisa ngisi beberapa acara gitu, misalnya kader-kader posyandu, atau di acara seperti di gambar itu ada acara di Dharma Wanita gitu. Jadi lebih banyak untuk balik lagi untuk kegiatan sosial. Sama yang terakhir untuk pengurus SOIAI Sekolah Barat di bidang pendidikan dan kegiatan sosial. Yes. Next. Ini nanti sama buat Octavia ya. Next lagi. Oke, halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Salam kenal. Teman-teman bisa manggil saya untuk sesi kali ini Coach Octavia. Saya dari Prodi Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sudah tergabung dalam S1 dan juga S2 yang ada di Fisioterapi OMS. Barangkali teman-teman yang sudah pernah mengenal saya sebelumnya waktu masta ataupun di kelas beberapa kali sesi saya juga pernah masuk. Perkenalkan, saya Coach Octavia. Nah, ada beberapa pengalaman kerja yang pernah saya lakukan selama menjadi mahasiswa, baik S1 dan juga S2, di mana pada tahun 2021 sampai 2023 saya pernah menjadi tutor. Teman-teman yang pernah tergabung juga dalam tutor ataupun sebagai mahasiswa dalam ETP di UMS mungkin pernah mengetahui saya di sana. Kemudian menjadi Badi BIPA juga pada tahun 2023 sampai 2024. Selain itu, saya juga tergabung dalam asistensi dosen atau asisten mata kuliah di beberapa mata kuliah, terutama di bidang ilmu di fisioterapi. Ada integumen, geriatrik, dan beberapa di antaranya adalah topik di balance rehabilitation. Pada tahun 2024, saya juga pernah menjadi asisten peneliti dalam topik diabetes mellitus yang ada di UMS, terutama di fisioterapi. Kemudian pada tahun 2024 saya menjadi dosen S1 fisioterapi di salah satu instansi Muhammadiyah di Jawa Timur. Kemudian untuk yang terakhir saya juga bekerja di Coach Career ICIC UMS pada tahun ini. Semoga nantinya bisa berkembang bersama dengan teman-teman, bisa saling sharing, bisa saling membantu terkait nantinya bagaimana sih progres terkait bagaimana persiapan apapun saja yang harus disiapkan ketika teman-teman peralihan dari masa kuliah ke bekerja ataupun ketika nantinya harus mencari kerja. Itu apa saja yang harus dipersiapkan. Oke, next. Nah, ini ada beberapa prestasi dan juga publikasi yang pernah saya lakukan, terutama di bagian untuk fisioterapi sendiri. Untuk prestasi beberapa kali telah menjuarai lomba isai nasional
ketika menjadi mahasiswa S1 fisioterapi. Selain itu, ketika saya menjadi mahasiswa S1 fisioterapi juga pernah mendapatkan pendanaan PKM Ormawa. Mungkin teman-teman yang pernah ikut PKM atau mau tergabung dalam PKM, nah itu nanti ada pendanaan. Nah, pendanaan ini bisa menjadi salah satu bekal untuk riset teman-teman. Kemudian di tahun lalu juga saya mendapatkan hibah riset tesis magister yang didanai oleh pihak internal Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain dari prestasi yang pernah saya dapatkan, juga publikasi. Teman-teman mungkin kalau mencari di Google Scholar, kemudian mengetikkan nama saya, itu ada beberapa publikasi yang telah saya terbitkan, baik publikasi penelitian ataupun publikasi pengabdian. Ada sekitar 7 atau 8 publikasi yang sudah pernah saya terbitkan. Salah satu judul yang pernah saya terbitkan adalah penata laksanaan fisioterapi, terutama pada kasus Bell palsy yang ternyata ada kaitannya juga pada pasien diabetes mellitus. Oke, next, Kak Utami ya. Nah, ini teman-teman biasanya kalau di apa program studi untuk kesehatan biasanya tuh disuruh orang tua ya atau gimana. Nah, sekarang minta tolong diramein komentarnya kenapa pilih farmasi dan fisioterapi, terjebak atau menyibukkan diri ya, yuk. Boleh ketik T kalau yang terjebak, boleh yang menjebakkan diri ketik M. Yuk, di-share dulu yuk. Boleh di komen. Atau memang pilihan dari hati untuk masuk farmasi dan fisioterapi. Wah, ada yang terjebak ya. Boleh lanjut teman-teman. Biar seru ya kita di sini sharingnya. Biar sama-sama, biar tahu gitu loh. Nanti kita ke depannya kita bisa bantu apa untuk pendidikan untuk di kampus teman-teman juga. Oke, seimbang ya. Ada yang menjebak, ada yang menjebakkan diri. Wah, banyak yang menjebakkan diri ya. Berarti udah tahu dari mau masuk fakultas mana itu udah tahu ininya ya, kurang lebihnya. Oke, bisa next mungkin kita lanjutkan. Nah, ini tantangan yang dihadapi di bidang farmasi dan fisioterapi. Di sini kurang lebihnya hampir sama aja ya. Jadi kita bagi tiga. Di sini ada mahasiswa baru, kemudian transisi dari kuliah ke kerja, kemudian sama yang kerja. Nah, kalau jadi mahasiswa baru, pasti kita agak pusing ya. Pasti masih agak, mungkin kalau saya dulu masih bingung gitu. Harus belajarnya gimana. Oke, di sini ada 3 poin. Tantangannya adalah belajar memahami materi kuliah dan praktikum. Nah, mungkin teman-teman juga pasti praktikum itu hal yang baru mungkin ya. Kalau waktu sekolah, untuk praktikum sendiri nggak seintens waktu kuliah gitu ya. Kemudian masih bingung ke depannya mau apa. Masih ragu-ragu atau masih belum ada bayangan. Sama untuk target kuliah dan soft skill. Nah, target kuliah itu lebih kayak nanti maunya di kuliah itu harus target misalnya lulusnya 3,5 tahun atau standarnya 4 tahun, atau nanti kalau waktu kuliah maunya soft skillnya yang mau diasah apa ya, atau misalnya public speaking-nya kah atau tentang networking-nya kah. Nah, itu sebisa mungkin kita masih ada apa ya, masih bisa cari-cari untuk caranya, masih bisa untuk gimana ya ke depannya bagusnya. Tuh. Kemudian transisi kuliah ke kerja. Nah, nanti kalau udah semester atas kan, kalau di farmasi ada penjurusan ya, bisa pilih farmasi industri atau ke arah komunitas. Kalau industri itu lebih ke pabrik obat, pembuatan obat, PGF gitu ya. Kalau komunitas itu nanti untuk pelayanan seperti di apotek, di klinik, di rumah sakit. Gitu. Kemudian bingung nanti ambil S1 aja atau lanjut apoteker. Nah, kalau
kerjanya nanti setelah kerja bingung, nanti sudah lulus, sudah banyak nih lulusan farmasi dan apoteker. Kira-kira gimana ya untuk pembeda kita gitu? Gimana apa personal branding kita? Nah, terus nanti mau kerjanya buka apotik atau sebagai apoteker klinis, sebagai dosen atau yang lainnya. Kira-kira gitu ya, teman-teman. Oke, next. Ini peluang untuk kerja di farmasi. Kita alhamdulillahnya ada beberapa banyak kesempatan untuk masuk di macam-macam sektor ya. Bisa di komunitas atau Yanfar untuk pelayanan kefarmasian seperti yang dijelaskan tadi, bisa di klinik, di apotik, rumah sakit, puskesmas gitu ya. Kemudian di industri farmasi itu bisa sebagai R&D, Research and Development, kemudian bisa QA dan QC, seperti itu. Kemudian ada akademik dan penelitian, nanti bisa untuk jadi pengajar mungkin di SMF atau menjadi dosen yang suka untuk akademisi, menjadi akademisi, bisa untuk penelitiannya nanti bisa biasanya di pabrik-pabrik obat sebagai R&D ya. Sama yang keempat adalah di pemerintahan. Biasanya tergabungnya bisa di Kemenkes atau di Badan POM. Ya. Next. Ini nanti sama gitu ya. Oke, sekarang mungkin boleh Mbak Oka. Oke, Silakan. saya lanjutkan ya, Coach Utami. Oke, untuk teman-teman atau adik-adik yang sekarang sedang di bidang ilmu fisioterapi, mungkin ini bisa disimak ya. Tadi sudah menjawab, ada yang terjebak, Kak, atau ada yang menjebakkan diri gitu. Kayak jebakan Batman ya, menjebakkan diri gitu kan. Teman-teman kiranya dulu mungkin aku tuh maunya kuliah di fisioterapi itu karena disuruh orang tua loh. Atau mungkin aku karena pengennya di fisioterapi itu bisa di UMS-nya gitu. Ada beberapa pilihan yang menjadi opsi teman-teman ketika kuliah. Bahkan ada beberapa juga yang sampai sekarang mungkin belum siap ada di bidang fisioterapi Oh, ini. semangatnya mungkin aja sih, Bang. Kalau film gitu. Jadi, Apa kesana? apa sih tantangan yang dihadapi di bidang fisioterapi? Terutama ada 3 sesi nih, ada 3 tahapan ternyata. Ada waktu mahasiswa baru, ada saat transisi kuliah ke kerja, ada waktunya kita saat bekerja. Nah, kalau misalnya mahasiswa baru, tantangannya apa, Kak? Apa tantangannya, Coach? Gitu kan. Kira-kira teman-teman kalau mahasiswa baru, karena tadi rata-rata masih semester 2 ya, pasti ada perasaan berat nih, Mbak, ngerjainnya gitu. Ternyata materinya susah ya, terutama di bidang anatomi itu. Anatomi ternyata susah banget ya dipelajari. Itu pasti hal yang wajar ketika teman-teman masih menjadi mahasiswa baru, karena di situ teman-teman stepnya masih meraba. Mata kuliahnya apa sih? Ini nanti mau kemana arahnya kalau kita di fisioterapi? Apa saja yang harus dipelajari? Nah, kemudian nanti juga bingung lagi terkait prospeknya apa di fisioterapi. Aku nanti kalau masuk fisioterapi mau jadi apa gitu. Itu biasanya dikhawatirkan waktu menjadi mahasiswa baru. Kira-kira sesuai nggak ya passionku? Oh, ternyata sampai semester ini ternyata makin berat ya mata kuliahnya. Ternyata aku nggak bisa survive nih di sini gitu. Nanti kita kasih tips gimana sih teman-teman bisa survive, bisa terus berkembang, terutama di bidang ilmu yang sudah diambil di fisioterapi, nantinya biar menjadi mahasiswa yang juga berpotensi, tidak hanya menjadi mahasiswa baru, tapi juga mahasiswa yang berpotensi juga. Karena persiapan karir teman-teman dimulai ketika teman-teman masih kuliah. Oke, target kuliah dan juga soft skill itu juga harus ditambahkan teman-teman. Ternyata nggak cukup untuk kuliah kemudian pulang. Jangan jadi teman-teman yang kupu-kupu ya, kuliah pulang, atau menjadi teman-teman yang pasif gitu. Jadilah mahasiswa yang aktif gitu, aktif bertanya, aktif juga organisasi. Jadi jangkauan relasinya juga akan semakin banyak. Nah, kalau sudah mahasiswa baru, kita tinggalkan dulu mahasiswa baru sudah selesai. Kita masuk ke transisi kuliah kerja. Jadi nanti kalau teman-teman sudah di semester 7 atau sudah semester 8,
itu akan mulai digoyangkan dan digoyahkan hatinya. Kira-kira saya mau bekerja di mana gitu, saya mau jadi apa. Nah, nanti akan bingung juga transisi kuliah ke kerja ini. Ternyata di transisi ini, terutama di fisioterapi, tidak cukup teman-teman hanya sekolah S1 saja. Karena harus mendapatkan STR juga, jadi surat izinnya untuk nanti praktek, surat izinnya untuk nanti bisa visit, itu harus didapatkan melalui profesi, kalau mau mengambil profesi. Ada juga, dibingungkan juga, mau profesi atau mau jadi akademisi. Nah, kalau profesi berarti dari S1 lanjut ke profesi. Alhamdulillahnya di fisioterapi UMS sudah ada. Kemudian, kalau mau jadi akademisi, arahnya kemana, Mbak? Kalau mau ke akademisi, arahnya bisa ke S2. Dan ternyata di UMS sendiri, alhamdulillah sudah ada program studi S2 fisioterapi yang baru ada di tahun kemarin, tahun 2024, dan menjadi program studi fisioterapi pertama kali di Indonesia. Jadi teman-teman nanti nggak usah bingung. Kalau misalnya saya ternyata passionnya mau ngajar, mau jadi dosen, ya monggo, silahkan ambil jalan S2. Kalau teman-teman ternyata passionnya saya kerjanya di rumah sakit, Mbak, gitu. Ya silahkan ambil di profesi. Jadi lihat teman-teman kebutuhannya di mana. Oke. Kalau sudah transisi kuliah ke kerja di semester akhir mulai dibingungkan hal tersebut, kita coba berpindah terlebih dahulu ketika teman-teman sudah kerja. Ternyata di kerja itu jauh lebih sulit dibandingkan ketika teman-teman kuliah gitu. Kalau kuliah ya datang ke kampus, dapat uang saku dari orang tua. Nah, kalau kita kerja, beban kerjanya juga semakin banyak, kita harus menghasilkan sendiri. Itulah tujuan bekerja. Jadi teman-teman, kalau misalnya bekerja, kita lihat dulu potensi terbesar lapangan pekerjaan ada di mana. Kalau teman-teman di S1 profesi itu biasanya nanti teman-teman bukan mencari kerja, tapi menciptakan suatu lapangan pekerjaan. S1 profesi biasanya menciptakan suatu pekerjaan. Kok bisa? Nanti kalau sudah profesi, sudah dapat STR, sudah dapat izin, teman-teman bisa mendirikan praktek mandiri. Nah, itu teman-teman nanti akan menyerap lapangan pekerjaan untuk yang lainnya. Atau kalau misalnya ternyata belum mau di rumah sakit, belum mau bekerja di rumah sakit, nanti opsionalnya adalah teman-teman bisa visitasi. Jadi bisa ke rumah, jadi visitasi di profesi. Kemudian kalau misalnya mau bekerja, kita lihat dulu sekarang prospek terbesarnya apa gitu. Kalau misalnya di rumah sakit, adapun rumah sakit yang menerima S1 profesi itu biasanya di kota-kota besar. Contohnya di Solo, Semarang, ataupun Kerawang itu yang paling banyak kalau fisioterapi. Sedangkan untuk rumah sakit kecil yang mungkin tipenya masih minim, itu biasanya mereka memilih untuk mendapatkan D3 fisioterapi. Seperti itu. Kalau misalnya mau dosen, sekarang prospek dosen itu sangat-sangat banyak. Dan peluang untuk dosen juga sangat banyak di tahun ini. Jadi monggo teman-teman mungkin dipersiapkan. Saya maunya S2 aja karena mau jadi dosen. Silahkan. Karena sekarang peluangnya cukup banyak. Di UMS juga banyak. Mau di luar UMS ya silahkan. Karena sekarang untuk S2 ini cukup menjadi potensial juga karena terutama di S2 fisioterapi juga baru ada tahun kemarin. Oke, itu ya teman-teman. Nanti semoga menjadi salah satu eh, pikiran teman-teman bisa membuka cakrawala teman-teman agar nantinya ketika menjadi mahasiswa baru, kemudian transisi kuliah ke kerja, kemudian ketika bekerja nanti sudah siap gitu. Kita next dulu ya. Oke, sorry Kak Utami sebentar. Untuk peluang kerjanya ternyata fisioterapi, teman-teman untuk peluang kerjanya ketika nanti sudah menjadi mahasiswa fisioterapi, yang pertama bisa praktek fisioterapi mandiri. Praktek fisioterapi mandiri ini bisa dilakukan ketika teman-teman sudah menyelesaikan tahap profesi. Jadi sudah dapat STR, nanti bisa praktek sendiri di rumah. Jadi punya plakat sendiri gitu.
Kemudian selain itu bisa juga bekerja di rumah sakit, tapi bekerja di rumah sakit juga harus melewati profesi fisioterapi terlebih dahulu. Itu, kalau misalnya mau melamar di rumah sakit, monggo, silahkan bisa di rumah sakit. Atau kalau misalnya belum siap nih, Mbak, bekalnya kurang kalau di rumah sakit, bisa di klinik dulu. Melamar di klinik juga bisa. S1 profesi fisioterapi. Kalau teman-teman ternyata saya nggak mau di praktisi, Mbak, saya tidak melewati proses profesi. Apa opsional yang bisa kita dapatkan? Apa opsi yang lain gitu? Teman-teman bisa beralih ke S2. Tanpa melewati profesi, bisa langsung ke jenjang S2. Terus jadi apa nanti? Bisa menjadi akademisi. Contohnya menjadi dosen. Ataupun nanti menjadi pemateri juga bisa di S2 terutama. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata saya nggak passion nih, saya nggak siap kalau misalnya profesi dulu. Saya maunya S2 dulu. Silakan bisa di S2 tanpa melewati profesi, nanti berarti jenjang karirnya adalah di akademisi, menjadi dosen. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan Kak Utami. Oke, nah ini untuk tips dan saran persiapan masuk kerja. Jadi nanti eh, sebagai coaching, ya nanti proses pertama ada meningkatkan terampil halaman, keempat personalisasi, untuk pencerahan siswa diharapkan Kak itu juga aktif ya. Di aktif itu kita bisa untuk ikut-ikut maupun luar kampus. Nah, itu untuk melatih kita untuk sosialisasi, melatih kita untuk public speaking dan lain sebagainya ya. Luar kampus maksudnya kalau misalnya kita mau cari teman lain nih, nggak cuma di kampus, boleh komunikasi dulu juga banyak yang kira-kira kita minati apa, tapi juga ada manfaatnya kita untuk pengembangan diri. Kemudian yang kedua, sebagai asisten dosen atau asdos, ini nanti bisa untuk melatih kita juga untuk yang suka mungkin kedepannya kayak coach Okta jadi dosen gitu ya. Jadi persiapannya bisa jadi asisten dosen nih, belajar gimana untuk melatih teman-teman atau mahasiswa nanti ke depannya seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa magang atau kerja part-time. Nah, kalau sekarang lebih banyak ya kesempatan magang dan part-time itu seperti kemarin ada yang kalau farmasi bisa di atau di Paragon itu juga ada ya, PT Paragon itu atau di tempat yang lain juga untuk magang biar kita ada bayangan kira-kira ke depannya nanti kerjanya mau nggak seperti itu atau untuk mengasah soft skill juga bisa. Dan kerja part-time itu juga bisa sebagai pengalaman kita. Kalau saya dulu pernah part-time waktu mau apa namanya selesai kalau lagi skripsi sudah selesai tinggal menunggu wisuda itu kan biasanya ada waktu lowong ya daripada kita nggak tahu mau ngapain daripada cuma bengong-bengong ini kita cari part time gitu part time apa aja yang penting untuk pengalaman kita gitu ya. Kemudian yang terakhir volunteer atau sukarelawan ini kalau saya dulu juga senangnya yang sebagai volunteer ini ya banyak kalau di Solo itu event-event itu juga biasanya ada pembukaan volunteer. Misalnya kalau kayak acara SIPA yang Solo International Performing Arts itu biasanya juga ada banyak-banyak aja cari info di Instagram atau sosmed lainnya ya. Jadi kita seperti kata Coach Okta tadi
sebagai mahasiswa jangan cuma kuliah pulang aja gitu. Jadi kita juga melatih diri kita, memperkaya ilmu, mengasah soft skills kita. Gitu. Oke, dilanjut. Ini untuk cara meningkatkan soft skill ya. Ada komunikasi, manajemen waktu, untuk problem solving, leadership, etika, dan empati. Nah, untuk komunikasi ini bagus banget kalau kita sudah uh, proses meningkatkan soft skill ya. Jadi kita bisa menghandle orang, apalagi kita sebagai nakes ya, calon nakes, teman-teman semua, komunikasi ini penting banget. Jadi salah satu yang bisa untuk pegang kita dalam bekerja nanti. Kemudian untuk manajemen waktu juga kita harus bisa membagi waktu antara kewajiban kuliah sama kewajiban atau kegiatan di luar kuliah gitu, misalnya organisasi atau komunitas dan lainnya. Jadi kita secara kuliah kita jalan, secara organisasi kita juga jalan gitu. Jangan sampai kita berat sebelah gitu, nanti bakal di ujungnya kan kasihan gitu untuk kitanya lulus kuliahnya kapan, kadang ada yang sampai terbengkalai gitu ya. Kemudian problem solving akan terpakai untuk nanti waktu kita kerja, kalau kita terbiasa menghadapi suatu masalah atau mau misalnya bikin event atau merancang sesuatu, jadi kita lebih terbiasa. Kemudian leadership itu kepemimpinan, kita juga bisa misalnya koordinasi banyak orang, belajar untuk memimpin komunitas atau lain sebagainya. Kemudian etika dan empati, di sini ya sebagai nakes tadi ya, etika itu nomor satu. Walaupun misalnya kita itu pintar secara akademis, tapi kalau etikanya nol itu agak susah nanti di dunia kerja ya. Sayang kalau misalnya etika dan empatinya itu kurang. Jadi saya berharap nanti kalau misalnya teman-teman yang ada di ruangan ini nanti mohon untuk etika dan empati ini harus sering terbiasa. Mungkin bisa next. Nah, ini personal branding. Penting nggak sih untuk mahasiswa? Coba komen di komentar ya. Tahu personal branding atau enggak? Terus penting atau enggak? Boleh komen, saya tunggu. Biar rame yuk. Personal branding itu penting nggak sih untuk mahasiswa? Atau belum tahu apa itu personal branding? Oke, sambil kita tunggu, sambil lanjut ya. Jadi personal branding itu kalau penting banget karena personal branding masing-masing. Ya, jadi personal branding itu kan bisa dilihat dari orang luar. Gitu. Fungsinya untuk apa sih? Nah, sini poinnya ada 3. Yang pertama, bangun kredibilitas. Yang kedua, pembeda dari orang lain. Yang ketiga, untuk peluang kerja. Itu ya. Boleh di komentar juga ketik B untuk penting personal branding. Kalau belum tahu ketik B. Saya ingat belum tahu nih. Kira-kira teman-teman udah paham belum sampai sini? Boleh dilakukan ya. Oke, personal branding itu di sini untuk bangun kredibilitas. Jadi nanti misalnya teman-teman ya, mungkin dari sekarang pun sudah bisa gitu. Kita itu nanti mau jadi orang yang profesional ke depannya. Jadi bangun kredibilitas ini biar kita ada track recordnya gitu. Nanti kita ke depannya mau jadi apa, terus
mau yang seperti apa gitu. Kemudian pembeda dari orang lain. Jadi misalnya sama-sama nih kuliahnya di farmasi, sama-sama kuliahnya di fisioterapi. Tapi pasti ada satu ciri khas atau beberapa ciri khas yang menjadi pembeda dari orang lain gitu, yang menjadi karakter kita. Nah, personal branding itu bisa untuk pembeda dari orang lain itu. Kemudian yang ketiga untuk peluang kerja. Jadi nanti kita bisa nih disesuaikan dengan karakter kita untuk menyesuaikan pekerjaan dan peluang kerjanya. Seperti itu. Semakin kita berkarakter, semakin kita mempunyai ciri khas, pasti malah kita itu terlihat berbeda dari orang lain dan menjadi lebih dinotis sama orang gitu. Nah, diharapkan personal branding ini kita bisa lebih membikinnya lebih bagus ya. Jadi personal brandingnya yang positif. Seperti itu teman-teman. Oke, boleh. Next mungkin. Oh ya, teman-teman bisa sambil isi link presensinya ya. Yang ada di kemudian ada 4 langkah bentuk personal branding. Yang pertama, kenali minat dan bakat. Yang kedua, tentukan tujuan. Kemudian yang ketiga, tentukan keahlian yang ingin ditonjolkan. Yang keempat, bisa buat konten yang bernilai dan otentik. Nah, yang pertama, kenali minat dan bakat. Jadi, untuk personal branding, kita bisa tahu nih minat kita di mana, bakat kita di mana. Oh, saya kurangnya di sini, ya lebihnya di sini. Saya lebih sukanya ini, saya lebih nggak tertarik yang ini. Jadi dari pertama kita sudah tentukan itu ya. Kemudian tentukan tujuan. Jadi kita mau personal branding nih, ya kita mau apa? Mau nanti kita untuk mencari kerja kah? Atau mau kita untuk usaha? Atau mau kita mengawali dari kuliah, jadi nanti personal brandingnya setelah lulus kita lebih kuat. Gitu. Kemudian yang ketiga, tadi tentukan keahlian yang ingin ditonjolkan. Nah, bisa nanti, misalnya kalian ada yang suka di laboratorium, atau ada yang suka olahraga, nah itu bisa ditonjolkan. Jadi belum jadi profesional pun kalian sudah bisa gitu loh, untuk apa namanya membuat personal branding sendiri sesuai dengan hobi dan keahlian yang ditonjolkan gitu. Kemudian yang keempat, buat konten yang bernilai dan otentik. Nah, ini konten-kontennya yang positif ya. Teman-teman pasti di sini sudah banyak, pasti semuanya ya, main sosmed gitu loh. Nah, daripada cuma scroll-scroll, mungkin bisa mulai bikin konten yang bernilai, yang positif gitu. Dari keseharian juga bisa gitu. Jadi bisa sharing-sharing, nanti bisa personal branding juga untuk kedepannya, untuk sambil kerja mungkin juga bisa ya. Jadi masih banyak peluangnya untuk kedepannya dan bisa dimulai dari sejak mahasiswa. Oke, mungkin bisa next. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, ya kita lanjut ya. Bisa di next.
branding ya. Pasti kalian udah pada tahu ya siapa tiga orangnya di sini yang pasti sudah sangat terkenal gitu. Mulai dari Ibu Nur Hayati Subakah ya, beliau adalah seorang apoteker dan founder PT Paragon Teknologi Innovation. Kemarin pasti udah tahu ya yang berita rame banget mereka ada geng di Malaysia kemudian dicerperin pesawat sama bosnya ya. Nah itu Ibu Nur Hayati Subakah ya. Nah beliau itu pemilik Wardah, kemudian PAK dan lain sebagainya itu. Brandingnya beliau adalah seorang apoteker, kemudian sangat humble, kemudian beliau juga sangat berpengaruh di bidang kosmetik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada Raditya Dika, kalian juga pasti tahu ya, seorang komika, seorang penulis, kemudian sutradara dan aktor juga. Personal brandingnya kalau dibayangkan misalnya ditanya siapa Raditya Dika, pasti bayangan langsung komika, orangnya lucu, orangnya pintar. Kemudian yang ketiga ada Tasya Farasya, seorang beauty blogger. Nah itu juga punya personal branding yang kuat. Kalau kita sebut namanya juga langsung tahu. Oh iya, beliau sering untuk review-review beauty blogger gitu, review-review untuk kosmetik dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ketiga orang ini personal brandingnya sudah kuat sekali. Jadi kita belajar gimana caranya untuk membangun personal branding yang kuat seperti beliau-beliau ini. Oke, next. Ini saya kembalikan ke Coach Oka. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah dijelaskan sama Coach Utami terkait dengan personal branding. Kenapa sih kita perlu personal branding sebagai mahasiswa gitu? Karena personal branding ini ternyata juga akan eh, mempererat juga teman-teman terkait dengan networking gitu. Ketika personal brandingnya bagus, kualitas teman-teman juga bagus, nanti ketika di lowongan pekerjaan membutuhkan sesuatu ataupun butuh portofolio, teman-teman sudah punya portofolionya. Jadi apapun personal brandingnya itu ternyata berpengaruh terkait dengan pekerjaan teman-teman nantinya. Nih, kita lihat terkait dengan platform apa saja sih yang bisa digunakan untuk personal branding gitu. Ini salah satu platform yang teman-teman pasti tahu karena ini sering diminati oleh anak-anak Gen Z. Jadi ada platform TikTok gitu. TikTok tuh gunanya apa aja sih, Coach gitu? Apakah cuma untuk melihat video-video receh atau hanya untuk melihat sesuatu yang lucu atau melihat updatean berita-berita gosip terbaru gitu kan. Enggak itu saja teman-teman, ternyata di dalam TikTok ini juga menjadi salah satu media untuk personal branding. Nah, teman-teman mau membranding diri kalian mau menjadi apa? Oh, misalnya kalau saya karena di fisioterapi sebagai dosen, ya brandingan saya terkait dengan lecture, terkait dengan bagaimana ketika saya mengajar, bagaimana ketika nantinya potensi dari kuliah menuju ke pekerja, itu yang saya brandingkan di dalam TikTok atau akun TikTok saya. Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata saya pengennya di fisioterapi menjadi praktisi, apa coach yang bisa di-brandingkan dari saya? Nah, ikutlah volunteer misalnya, atau ikut juga untuk praktek-praktek yang mungkin ada salah satu juga dari dosen biasanya mengajak juga mahasiswa kolaborasi. Nah, itu teman-teman kontenkan. Misalnya praktek lahan di mana, atau mungkin nanti ketika teman-teman sudah di semester 7, nanti biasanya ada juga preklinik. Jangan di rumah sakitnya dikontenkan ya, nanti kena kode etik teman-teman. Tapi ketika nantinya di komunitas, kalau misalnya dapat di komunitas, oh ternyata kalau misalnya penanganan cedera tuh seperti ini loh teman-teman. Edukasi ke orang lain. Jadi ketika nanti suatu
pekerjaan membutuhkan portofolio teman-teman sudah siap semuanya. Ini loh, saya sudah ada portofolio di TikTok seperti ini. Karena apa, teman-teman? Karena biasanya rata-rata untuk perusahaan-perusahaan besar, instansi, dan lain sebagainya itu biasanya melihat akun-akun dari teman-teman, akun Instagram, akun TikTok, atau mungkin akun Facebook juga. Kalau yang punya Facebook, itu biasanya akan diamati oleh perusahaan-perusahaan besar. Itu makanya harus dipersiapkan, contohnya personal brandingnya melalui TikTok. Jangan hanya mengejar followers banyak ya. Followers banyak, cuman kontennya kurang menarik, kontennya kurang memberikan edukasi, kurang memberikan apa ya, efek yang baik untuk masyarakat luas. Jangan. Jangan menjadi konten kreator yang hanya joget-joget, dapat cuan doang, tapi ternyata impact-nya untuk masyarakat kurang gitu. Tapi menjadilah konten kreator yang memiliki kualitas dan juga memiliki nantinya ketika untuk masyarakat luas ternyata bisa digunakan. Contohnya edukasi itu tadi. Edukasi terkait bagaimana nantinya pasien cedera harus diapakan, kemudian bagaimana penanganannya itu jauh lebih baik gitu. Itu personal branding melalui TikTok. Karena teman-teman kalau TikTok itu sangat awam ya, teman-teman pasti sudah tahu kalau medianya TikTok. Oke, itu tadi untuk TikTok yang pertama. Ternyata ada lagi platform yang bisa digunakan. Salah satunya, yang kedua adalah nih, Instagram. Siapa yang hari-harinya menghabiskan waktu di depan HP, di depan handphone, di depan gadget untuk scroll-scroll Instagram? Banyak kan teman-teman, bahkan ternyata sudah 4 jam kita tetap scroll video, scroll tutorial makan, tutorial terkait dengan masak dan lain-lain, bahkan atau mungkin video-video receh itu di Instagram juga banyak, sama seperti di TikTok gitu. Ternyata 4 jam nggak kerasa ya, kita scroll-scroll doang gitu. Ternyata ini juga menjadi media personal branding. Nah, jangan sampai teman-teman ternyata di Instagram yang masih kosongan, jadi blank, cuma hitam doang. Di dalam Instagramnya ternyata tidak ada updatean apapun. Nah, kalau nanti teman-teman ternyata fokusnya mau bekerja, ya monggo Instagramnya silahkan diisi. Diisi apa? Diisi mungkin kalau teman-teman yang masih kuliah, boleh dengan pencapaian ataupun prestasi. Jangan takut dibilang pamer ya, karena personal branding dengan pamer itu beda tipis, tapi maknanya beda gitu. Personal branding berarti kita membranding diri kita seperti apa, sesuai dengan kompetensi kita, tapi kalau pamer itu nggak ada isinya. Itu ya, bedakan personal branding dan pamer. Jadi jangan takut. Misalnya teman-teman ternyata menjuarai juara satu lomba. Lomba apa? Edukasi video. Buatlah satu apa ya, di feeds boleh ataupun di postingan Instagram menjadi juara satu di universitas mana atau di instansi apa. Jelaskan di situ. Karena itu juga akan menambah networking teman-teman, pertemanan teman-teman, nggak hanya mungkin di lingkup kampus saja, tapi di luar dari itu pasti akan menambah followers, followers yang teman-teman juga memiliki linearitas yang sama. Gitu. Itu yang digunakan di Instagram. Jangan sampai kok Instagramnya hitam doang. Nah, kalau hitam nanti gimana? Pihak dari perusahaan akan mengecek gitu. Instagramnya kosong, kompetensinya bagaimana, kira-kira mencukupi atau tidak. Ini salah satu potensi ya, teman-teman, karena sekarang apa-apa sudah dikontenkan. Jangan hanya memburu konten viral loh ya. Kalau hanya memburu konten viral, hal yang mungkin kurang baik pun akan diviralkan gitu. Tapi kalau teman-teman punya pemikiran bahwasanya tujuan kita menjadi konten creator adalah mengedukasi dan ini bermanfaat untuk banyak orang, ya, itulah yang akan menjadi konten-konten yang bermanfaat nantinya. Ternyata dari dua ini masih ada lagi personal brandingnya. Lewat apa, Coach? Kita lihat. LinkedIn.
Paham nggak teman-teman? Atau pernah menggunakan LinkedIn nih? Atau mungkin bahkan sekarang sudah punya LinkedIn sendiri. Sudah ada relasinya di perusahaan A, perusahaan B, klinik A, klinik B gitu. Mungkin kalau LinkedIn ini agak jarang ya, karena LinkedIn itu tidak di-scroll, tapi dilihat. Karena di LinkedIn ini isinya adalah portofolio teman-teman terkait dengan potensi teman-teman, terkait dengan pengalaman. Kalau mungkin teman-teman di S2, publikasi-publikasi juga bisa dimasukkan ke dalam LinkedIn gitu. Bagaimana sih mengelola, kemudian bagaimana caranya personal branding di LinkedIn ini agar menarik suatu perusahaan. Kalau Instagram dan juga TikTok, saya rasa mungkin teman-teman jauh lebih paham. Cuman kalau di LinkedIn ini mungkin perlu untuk teman-teman tahu ya, karena di LinkedIn ini menjadi satu platform yang nantinya bisa menjadi media untuk personal branding. Apa yang di branding? Yang di branding adalah mungkin kaitannya terkait dengan teman-teman bekerja di mana. Atau kalau belum bekerja, teman-teman pernah kuliah di mana. Itu yang paling minim yang biasanya dicantumkan. Oh, kuliahnya S1-nya di UMS, S2-nya di UMS. Silahkan dimasukkan. Punya pengalaman apa selama kuliah? Gitu. Oh, saya pernah menjadi riset asisten atau asisten penelitian. Silakan dimasukkan. Karena itu salah satu juga pengalaman teman ketika bekerja. Oh, saya pernah jadi riset asisten nih, asisten peneliti. Atau mungkin menjadi asisten dosen. Berapa kali? Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam LinkedIn ini. Karena di LinkedIn ini juga akan memperluas relasi teman-teman, tidak hanya di lingkup kampus saja yang ada di UMS, tapi juga jejaring yang ada di luar. Karena LinkedIn ini bisa diakses oleh pihak manapun. Nah, barangkali mungkin ada salah satu rumah sakit yang melirik, oh, LinkedIn-nya si A ini bagus ya, portofolionya bagus, ternyata pernah memiliki pengalaman A, pernah memiliki pengalaman B. Karena biasanya ada akun-akun, ada beberapa perusahaan juga yang harus mencantumkan terkait dengan akun LinkedIn-nya. Jadi mereka akan melihat portofolionya. Nah, itu yang teman-teman harus persiapkan juga. Ternyata ada 3 media atau platform untuk personal branding. Yang pertama TikTok, yang kedua ada Instagram, dan yang terakhir ada LinkedIn ini. Oke, kita lanjutkan. Kira-kira gimana sih strategi konten dan juga interaksi di media sosial itu? Apakah kita cuma buat video joget-joget? Tentu tidak ya. Tentu tidak seperti itu. Jadi kalian harus yang pertama kali yang dilakukan adalah menentukan tujuan membuat konten. Apakah kontennya hanya buat seru-seruan, buat asik-asikan aja, atau menjadi konten kreator edukasi? Oh, saya mau menjadi konten kreator bagaimana lingkungan bekerja. Saya mau menjadi konten kreator bagaimana lingkungan ketika menjadi dosen. Saya menjadi konten kreator bagaimana ketika saya bekerja di rumah sakit. Itu. Tentukan tujuan membuat konten, karena tujuan ini juga akan mempengaruhi potensi ke depannya. Kemudian yang kedua ada kenali target audiens, mulai dari minat, kebutuhan, usia, dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena kita lihat dulu, teman-teman nanti targetnya mau di usia berapa yang mau melihat kontennya. Apakah anak-anak? Ya berarti kalau anak-anak kontennya yang funny-funny, yang lucu-lucu. Bisa nggak sih fisioterapi terus kontennya untuk anak-anak? Sangat-sangat bisa. Kenapa demikian? Teman-teman nanti akan belajar terkait dengan fisioterapi pediatri yang pelajari tentang anak-anak. Jadi kalau misalnya nantinya berkaitan dengan anak-anak juga bisa masuk. Begitu juga teman-teman yang ada di farmasi. Nah, ini juga harus dilihat usianya berapa, kebutuhannya apa. Mungkin edukasi terkait dengan obat apa saja sih yang biasa dibutuhkan. Oh, kalau misalnya nih, kalau habis Idul Adha, buatlah konten yang bagus, konten yang menarik. Idul Adha biasa pusing ya gitu. Atau Idul Adha
habis itu hipertensi karena kebanyakan makan daging, atau kolesterol. Nah, itu nanti bisa menjadi salah satu media biar menarik banyak orang agar bisa diminati konten-konten yang kita ciptakan. Yang ketiga adalah riset kompetitor untuk belajar dan juga inovasi. Sudah ada belum edukator yang sama? Sudah ada belum konten kreator yang sama? Nah, kita punya potensi apa? Punya pembeda apa dengan teman-teman yang lain? Nah, itu yang harus teman-teman tahu. Kompetitornya, oh ternyata ini sudah ada seperti ini. Terus kita coba kembangkan. Kalau saya tuh seperti ini loh brandingannya. Mungkin hampir sama. Cuman kontennya berbeda. Banyak kan teman-teman kalau di fisioterapi dan farmasi itu kontennya. Kalau di fisioterapi itu ada Windy Mayang. Windy Mayang itu cukup sudah banyak ya peminatnya, konten kreatornya. Tapi kan banyak juga, tidak hanya Windy Mayang. Banyak juga yang lainnya. Sama juga di farmasi. Saya juga punya salah satu konten kreator dari Surabaya itu juga punya followers yang cukup banyak. Apa yang membedakan? Oh, ternyata kalau teman-teman yang farmasi A dengan farmasi B pembedanya ini. Mereka menyebutkan sumbernya seperti ini. Ada yang farmasi yang satunya ternyata tidak ada sumber. Rata-rata orang yang ada sumbernya yang jelas itu akan lebih dipercaya. Oh, seperti itu toh. Ternyata membuat konten. Kemudian yang keempat adalah buat konten yang relevan, informatif, dan menarik. Menarik, jadi harus menarik. Kontennya jangan hanya monoton. Buat konten jalan-jalan, buat konten ini. Ini kan sudah terlalu banyak. Tapi buatlah konten yang informatif dan juga menarik. Gitu. Jadi nanti biar followersnya juga nambah, edukasinya juga dapat untuk masyarakat luas. Yang kelima adalah konsisten. Ternyata yang kelima ini adalah hal yang paling berat di antara poin-poin yang lain. Benar nggak? Benar banget. Karena apa? Konsisten. Coach, saya mau konten nih. Saya kontenin nih. Pertama, kedua, masih ada terus. Besoknya sudah nggak konten lagi. Kenapa? Mulai bosen. Mulai apa? Kehilangan ide. Apalagi ya? Apalagi yang harus dibentuk ya? Apalagi yang harus dikontenkan. Bahkan yang awalnya mungkin mau jadi konten kreator edukasi, lah kok jadi melenceng, jadi konten kreator untuk food blogger atau food vlogger atau yang lainnya. Jadi lima ini juga berpengaruh juga di satu. Jadi kita harus tahu tuh tujuannya apa, tujuannya menjadi apa, tujuannya mau ke arah mana. Nah, ini akan menentukan konsistensi kita untuk membuat konten. Terus yang keenam adalah tren konten 2025. Apa adanya dan punya karakter. Harus punya karakter. Ya kalau misalnya mau mengikuti yang dan sekarang tren di usia segini, saya masih dapat ini nih, kan banyaknya kayak gitu ya. Atau mungkin di usia segini saya masih belum menjadi ini nih. Buatlah suatu rangkaian yang menarik gitu, jangan hanya template seperti teman-teman yang lainnya. Itu tren konten di 2025 harus apa adanya dan punya karakter yang kuat. Oke, kita next lagi. Ada juga resiko dan etika penggunaan media sosial yang harus teman-teman cermati dan harus dipahami. Karena kita bermedia itu, semua hal yang kita publish di sana akan dilihat oleh banyak orang gitu. Baik Instagram, LinkedIn, ataupun juga TikTok. Bahkan TikTok itu kita tidak berteman pun akan melihat ya. Jadi kita harus tahu resiko dan etika penggunaan media sosial. Yang pertama adalah gunakan media sosial itu harus bijak, penggunaannya harus bijak. Jangan sampai menyalahi dari aturan yang berlaku di media sosial. Menggunakan beberapa kata-kata yang sarkas ataupun menggunakan kata-kata yang kurang baik sehingga nanti akun teman-teman akan diblokir. Apalagi kalau di TikTok, TikTok itu sangat-sangat riskan ya dibandingkan akun personal branding yang lainnya. Karena di TikTok itu biasanya kalau teman-teman live saja ya, live kemudian lagi nyetir mobil, itu aja kadang bisa kena banned. Jadi jangan sampai nanti
akun teman-teman yang sudah besar itu sampai ke banned karena suatu hal yang salah atau melanggar aturan gitu. Yang kedua, tidak terlibat dalam menyebarkan hoax serta ujaran kebencian. Ya, teman-teman karena sudah menjadi mahasiswa, sudah menjadi sarjana nantinya, itu juga harus pengetahuannya juga harus semakin luas gitu. Segala sesuatu harus dicek dulu, benar nggak nih? Jangan asal share, jangan hanya asal untuk di repost ulang. Nah, nanti kalau ternyata hoax, siapa yang kena? Kita yang kena. Itu ya. Kemudian yang ketiga, menghormati privasi yang orang lain. Jadi kalau teman-teman di kesehatan, ini yang perlu saya tekankan lagi, baik farmasi, baik fisioterapi, itu biasanya untuk privasi ini sangat-sangat ketat gitu. Privasi dari orang lain itu. Kita tidak boleh mengekspos wajah dari pasien kalau misalnya ternyata pasiennya tidak bersedia untuk diekspos. Makanya kita harus melalui persetujuan dulu, Bapak Ibu, apakah boleh saya ekspos wajahnya untuk sebagai media edukasi untuk masyarakat luas? Kalau misalnya nggak boleh, atau mungkin boleh, tapi jangan ambil mukanya. Atau boleh, tapi mukanya harus diblur. Sama saja dengan ketika nanti teman-teman di farmasi. Tidak mungkin kan meracik obat terus teman-teman edukasikan. Yang ada apa? Orang awam akan mencontoh obatnya itu dicampur-campur sendiri. Yang ada nantinya teman-teman bisa malpraktek. Rata-rata kan biasanya dikat tuh. Oh, ada part ketika kita membuat obat, ada part ketika kita melayani pasien. Oh, minta obat ini Pak, Bu, gitu. Itu yang sering seperti itu. Tidak ketika edukasinya adalah tutorial membuat obat puyer, tutorial membuat obat hipertensi, gitu. Kemudian menghargai opini yang berbeda. Kalau teman-teman nanti bertemu dengan konten kreator yang lainnya, atau mungkin ada saran kritikan dari eh, apa ya, dari teman-teman yang ada di TikTok juga, itu silahkan menjadi suatu hal yang positif gitu. Ketika kita mendapatkan opini, mendapatkan pandangan dari orang lain, kita terima dengan baik. Jadi nantinya ketika teman-teman mau berkembang jauh lebih baik, itu bisa memberikan dampak yang baik juga gitu. Kemudian yang kelima itu ada bertanggung jawab atas konten yang dibuat. Nah, ini juga harus diketahui teman-teman. Konten yang dibuat jangan hanya untuk senang-senang saja, tapi konten yang dibuat ini juga akan berpengaruh untuk masyarakat luas. Yang terakhir adalah batasi bermain media sosial setiap harinya. Dalam artian, bermain media sosial ini hanya untuk scroll-scroll saja ya. Scroll TikTok, scroll Instagram, lain sebagainya. Bukan sebagai konten kreator. Kalau teman-teman mau membuat konten kreator di video kan ya nggak apa-apa. Tapi kalau cuma scroll-scroll tuh ternyata sampai 5 jam loh. Habis waktunya di depan handphone. Ih, mau ngerjain skripsi nih. Ih, mau ngerjain tugas, mau ngerjain laprak gitu. Ternyata habis nih buat scroll-scroll TikTok gitu. Daripada scroll-scroll TikTok, kenapa nggak dikontenin? Kita edukasi, belajar farmasi, gitu. Misal studi farmation atau yang lainnya. Jadi kita tahu tuh, tahu ketika nanti, oh, kalau misalnya menjadi mahasiswa farmasi seperti apa, kalau misalnya menjadi mahasiswa fisioterapi itu seperti apa. Itu ya, itu resiko dan etika yang harus teman-teman taati di penggunaan media sosial. Oke, kita beralih apa sih LinkedIn itu gitu. LinkedIn itu adalah jejaring profesional yang dapat membantu teman-teman untuk menambah dari networking, terutama menambah jejaring dan memperluas jaringan pertemanan, baik karir, pertemanan, dan lain sebagainya. Manfaat LinkedIn yang pertama tentu untuk personal branding. Yang kedua adalah menyimpan portofolio untuk persiapan kerja. Portofolio jangan hanya disimpan di lembar saja, tapi juga perlu yang ada di digital. Ya, pakai medianya paling ini. Yang ketiga adalah pertemanan dan juga networking. Kan
banyak relasi perusahaan-perusahaan besar melirik LinkedIn yang menarik gitu. Menarik juga berpotensi itu yang dibutuhkan. Kemudian membantu pekerjaan. Nah, di LinkedIn itu kan biasanya ada apa ya? Ada opsi menu yang dimana dia lagi mencari pekerjaan. Biasanya ada, nanti ada khusus dia mencari pekerjaan. Oh, ini ternyata mahasiswa lulusan S1 farmasi, kemudian sudah profesi, sedang mencari perusahaan farmasi nih. Minatnya di apa? Bahkan di LinkedIn itu ada minatnya, mau di perusahaan mana, ya kan? Itu juga sangat-sangat membantu teman-teman. Kemudian yang kelima adalah membantu untuk pelajari banyak ilmu seputar dunia kerja. Karena tadi adanya jejaring, adanya networking, itu akan mempelajari banyak ilmu terkait dengan pekerjaan. Bahkan mungkin teman-teman bisa bertukar pikiran dengan yang lainnya, karena di LinkedIn itu juga ada media untuk chatting yang ada di bagian bawah sebelah kanan. Nanti kalau teman-teman pernah membuat LinkedIn, teman-teman cermati. Oh mungkin ada nih teman yang lainnya dari perusahaan A, teman yang lainnya dari perusahaan B. Kita cobalah untuk berkolaborasi, kita cobalah untuk berkomunikasi. Itu fungsi dari LinkedIn. Bagaimana sih cara penggunaan LinkedIn? Jadi LinkedIn itu ada banyak benefitnya. Dapat ajukan permintaan pertemanan dan ikuti orang lain untuk dapat berinteraksi. Itu bisa diikuti. Misalnya ini contohnya untuk terbuka untuk apa? Untuk bekerja, terbuka untuk menjadi seorang pembicara dan lain sebagainya. Kemudian ternyata LinkedIn juga dapat menyimpan portofolio, baik prestasi, pendidikan, sertifikat. Sertifikat keahlian juga harus dicantumkan ya. Teman-teman pernah mengikuti pelatihan terkait BTCLS atau pernah melakukan pelatihan terkait dengan bidang ilmu farmasi. Itu juga perlu dicantumkan karena itu akan menjadi topik baru. Kemudian dapat membagikan artikel dan opini tentang topik yang diminati. Topik yang diminati apa saja? Oh, saya tertariknya menjadi dosen. Saya tertariknya menjadi seorang profesional di bidang fisioterapi atau profesional di bidang farmasi. Itu topiknya bisa dicantumkan. Kemudian cara setupnya gimana, coach gitu ya. Cara setup platform LinkedIn itu biar menarik dan profesional itu seperti apa? Nih, menggunakan foto jelas dan profesional. Kalau teman-teman pernah sekilas, ada orang yang foto di studio foto pakai jas, kemudian rapi, itu bukan hanya untuk foto ini saja ya, foto portofolio yang ada di paper, tapi juga ternyata ini untuk menunjang media sosialnya mereka, terutama di LinkedIn. Karena dengan foto yang jelas dan juga profesional, itu akan menarik beberapa perusahaan-perusahaan besar. Ditambah lagi, kalau misalnya ternyata kualitas dari kompetensi teman-teman juga memadai. Yang kedua apa? Buat headline. Headline itu dibuat menarik, dibuat ringkas dan juga profesional. Misalnya, profesional of fisioterapi atau profesional di farmasi pernah menjadi salah satu penerima beasiswa, misal beasiswa unggulan atau beasiswa dari UMS tahun berapa. Boleh dicantumkan di situ. Itu di bagian awal. Kemudian yang ketiga adalah cantumkan keahlian dan pengalaman yang relevan. Coach, kalau misalnya pengalaman saya di luar dari bidang farmasi atau fisioterapi, boleh dicantumkan atau tidak. Tapi disarankan lebih baik di bidang yang relevan, farmasi atau fisioterapi. Pengalamannya harus sesuai. Karena itu portofolionya akan ke arah sana. Teman-teman akan bekerja di bidang tersebut. Yang keempat adalah tambah pertemanan dan rekan sejawat. Barangkali teman-teman juga bisa berteman dengan dosen-dosen teman-teman. Banyak juga dosen-dosen dari UMS itu yang aktif di media LinkedIn ini. Networkingnya dari dosen,
dekan, atau lain sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk perbarui atau upgrade selalu terkait dengan perkembangan karir teman-teman. Jangan hanya tahun 2020 pernah buat nih, Coach. Sudah berkembang tahun 2022 pas ada perbedaan dari pekerjaan, tidak diupdate lagi. Sayang ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Yang terakhir adalah aktif buat konten yang menarik dan juga relevan di dalam LinkedIn. Kalau ada misalnya prestasi-prestasi yang pernah dilakukan atau pernah didapat, ya monggo untuk dimasukkan. Oke, kita lanjutkan. Oke, ternyata sudah habis. Saya kembalikan lagi ke Coach Utami. Oke, materinya sudah habis ya teman-teman. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin seputar dengan personal branding belum dipahami atau terkait dengan penggunaan LinkedIn atau terkait dengan jenjang pekerjaan ke depannya, silakan untuk chat di kolom komentar atau mau raise hand juga boleh. Kemudian nanti open mic. Silakan ya, teman-teman. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ayo, teman-teman, silakan. Sekarang waktunya kita sesi tanya jawab. Mau tanya apapun, silahkan. Terkait dengan personal branding, terkait dengan prospek karir teman-teman, atau mungkin seputaran terkait dengan LinkedIn juga boleh. Raise hand, kemudian open mic, atau melalui chat juga bisa. Dipersilahkan untuk teman-teman yang mau bertanya. Ya, teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Mumpung kita masih bertemu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan karir ke depannya, kalau misalnya farmasi, kira-kira gimana ya, Coach? Saya nanti harus apa gitu? Silakan bertanya. Kita santai saja di sini sambil sharing-sharing saja.
Ya, saya coba jawab ya. Untuk dari Nadia Salsabila, izin bertanya terkait peraturan baru tentang STR itu gimana ya? Oke. Untuk STR apoteker yang terbaru itu, karena sekarang itu nakes STR-nya seumur hidup ya. Seumur hidup, jadinya itu bisa diurus di satu sehat. Nah, nanti satu sehat itu ada panduannya, nanti bisa untuk pengurusan STRA seumur hidup. Jadi kita nggak perlu perpanjang STRA, tapi nanti kita untuk pengurusannya lebih ke SIPA. SIPA itu surat izin praktek apoteker. Nah, kita ngurusnya untuk SIPA yang diperpanjang setiap 5 tahun. Nah, untuk SIPA itu kita harus kumpulkan SKP. Nah, SKP itu dikumpulkan dari kita ikut-ikut seminar, dari kita bekerja, kemudian untuk dikumpulkan, kemudian untuk syarat membuat SIPA yang baru. Kira-kira begitu. Mungkin ada feedback dari teman-teman atau kurang jelas, boleh di kolom komentarnya lagi. Oke, terima kasih ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau bisa terkait dengan program studi, bisa terkait dengan pengembangan diri, dan bisa juga kita sharing tentang buat media sosial, boleh ya. Jadi kita nggak hanya terpaku untuk kegiatan itu saja gitu. Kita coach di sini untuk sebagai fasilitator biar teman-teman juga bisa berkembang dan siap untuk bekerja nantinya. Boleh teman-teman? Ada pertanyaan lagi mungkin? Yang cowok, ayo. Oke, ini ada tanya lagi ya dari Aziza, Prodi Farmasi. Jika ingin berkarir di bidang industri farmasi, apakah setelah S1 masih perlu melanjutkan studi apoteker ataupun magister di bidang industri? Oke. Nah, kalau untuk farmasi, kalau di industri itu dari S1 sudah bisa ya. Sudah bisa bekerja di perusahaan-perusahaan obat atau farmasi lainnya. Nah, biasanya itu untuk bagian R&D atau sebagai tim di pembuatan formula obat seperti itu. Distributor obat itu juga bisa digunakan untuk S1-nya. Nah, cuma nanti kalau misalnya menjadi apoteker itu nanti poinnya lebih gitu loh. Jadi bisa untuk menjadi penanggung jawab dalam tim, penanggung jawab dalam QA atau QC gitu, untuk quality control, quality assessment gitu ya, teman-teman. Kalau untuk yang magister lebih ke dosen, bisa juga untuk industri dan dari S1 juga sudah bisa. Kira-kira. Mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi, ada feedback mungkin teman-teman. Gimana kira-kira sudah cukup jelas atau oh ya, nanti kalau dari saya sendiri untuk awal-awal coaching nanti kita bisa ketemu langsung ya. Ya, nanti kita bisa sharing atau kenalan dulu gitu di kampus juga boleh atau di mana gitu. Kalau Coach Okta gimana? Oke, Coach.
Nanti Kalau mau bisa ya, tampil apa bisa ketemu. ya kalau saya sendiri untuk nanti setelah ini, karena teman-teman juga akan mendapatkan sesi coaching, pendampingan ya, terutama pendampingan terkait nanti karir ke depannya bersama coach masing-masing. Kalau di farmasi ada coach Utami, kalau di fisioterapi nanti sama saya. Jadi bisa eh, bergabung sesuai dengan coachnya masing-masing. Kalau untuk sesi pertama nanti bisa kita agendakan untuk mungkin offline dulu ya. Misalnya teman di ya kita akan offline di Solo karena sementara saya masih ada di Solo. Jadi nanti kita kondisional, kita koordinasikan melalui grup WA, jadi kita bisa komunikasi di sana ya. Begitu. Monggo, Coach Utami. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh melalui open mic. Atau resen juga boleh ya teman-teman. Kalau pengen langsung ngomong juga super silakan. Yang selanjutnya tentang persiapan yang perlu dilakukan sebelum saya jawab pertanyaan yang selanjutnya ya, apoteker di rumah sakit. Apoteker di rumah sakit itu uh, secara skill dan pengalaman itu bagus. Jadi juga untuk apa namanya pengembangan diri juga bagus. Jadi biasanya kalau sudah pengalaman di rumah sakit, nanti bisa kerja di klinik atau di apotek, biasanya sudah lebih mantap gitu loh. Kemudian kalau untuk sebagai PNS, biasanya untuk apoteker itu ditempatkannya bisa di rumah sakit, itu di puskesmas. Kalau di dinas kesehatan itu bisa di gudang farmasinya. Kemudian kalau sebagai ketua kepala bidang gitu juga bisa ya. Jadi kalau sebagai PNS itu lebih ada jenjang karirnya lebih bagus lah seperti itu kira-kira. Kira-kira ada feedback mungkin yang itu dulu. Oh ya juga kalau misalnya kita di rumah sakit itu bisa kita ketemu banyak bidang ya. Jadi tenaga kesehatan dari dokter, dari perawat, juga dari teman-teman gizi atau yang lain. Nah, di situ kita jadi bisa tahu karakter orang, karakter pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lebih uh, lebih bagus gitu, skillnya lebih bisa untuk pengembangan diri seperti itu sih teman-teman. Mungkin ada feedback dulu yang itu.
dari Reva Devi. Oke, yang saya lanjut aja dulu ya. Nanti bisa feedback ya yang Reva Devi. Ini yang dari Feby, Fakultas Farmasi. Motivasi besar untuk selalu optimis, Coach. Oke. Selama yang saya jalanin aja ya. Jadi kalau di farmasi itu kan atau tenaga kesehatan secara umum itu biasanya pelajarannya, praktikumnya itu lebih berat ya teman-teman. Nah, jadi sebisa mungkin kita satu, jangan kecewakan orang tua. Jadi walaupun kita terjebak atau menjebakkan diri, yang diingat itu satu, kita masuk fakultas farmasi, fakultas fisioterapi itu nggak murah gitu loh. Jadi target kuliahnya tuh harus kita penuhi. Nomor satu tuh itu ingat orang tua. Jadi itu motivasi supaya kita paling enggak kita bisa lulus sarjana. Kemudian mungkin bisa lanjut apoteker dan selanjutnya gitu ya. Nomor satu itu ingat orang tua, ingat pengorbanan orang tua. Kemudian yang kedua, kalau di semester 2 ini belum ada bayangan mau jadi apa atau gimana, pelan-pelan nanti kita juga tahu loh maunya di mana. Kayak saya dulu juga sebenarnya agak-agak gimana ya, masuk farmasi kok berat, kok capek gitu. Tapi ternyata oh saya minatnya itu di hmm, apa namanya acara aktivitas sosial gitu. Ternyata dengan jadi kita farmasi, kita jadi apoteker, kita fisioterapi itu kita bisa lebih kita bisa berbagi ilmunya kita. Motivasinya yang pertama orang tua, yang kedua ilmu kita ini insya Allah bermanfaat yang bisa berpahala juga buat kita. Mungkin teman-teman dari fisioterapi boleh juga loh tanya atau ada feedback lagi teman-teman. Oke, sama-sama. Teman-teman juga boleh loh ya keluh kesah gitu nggak apa-apa. Jadi kita tahu gitu loh sampai mana teman-teman belajar di UMS, senangnya apa, susahnya apa, kira-kira perlu kita bantunya yang gimana gitu juga boleh. Silakan ya teman-teman, kita tunggu. Oke, sepertinya udah cukup Coach Okta. Mungkin ada tambahan Coach Okta sekalian untuk penutupan. Oke. Sepertinya teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Semoga terkait dengan materi yang sudah kami sampaikan, saya Coach Okta dan juga Coach Utami di bidang farmasi, semoga bisa membantu dan juga memberikan informasi yang menarik, juga mungkin sesuatu yang baru, apalagi untuk LinkedIn dan lain sebagainya, yang mungkin sebelumnya belum tahu, sampai akhirnya sekarang, oh ini
Nanti lebih jelasnya lagi, kita akan ada sesi terkait dengan nantinya bagaimana teman-teman persiapan untuk karir, bisa di perselanjutnya mungkin di minggu depan atau bulan ya. Nanti kita melihat jadwal dan kita bisa konfirmasi melalui grup yang ada di WA. Jadi persiapkan karir teman-teman, jangan menunggu kalau sudah selesai kuliahnya baru mikir nanti kalau kerja gimana. Persiapannya baru dipersiapkan setelah selesai S1. Nanti telat karena sekarang persaingan terkait dengan pekerjaan itu sangat banyak. Jadi harus dipersiapkan sedini mungkin. Boleh dipersiapkan dulu portofolionya. Kalau misalnya belum bisa untuk bekerja sedini mungkin, bisa disiapkan portofolionya. Nanti ketika sudah ada portofolio tersebut, kita bisa meningkatkan pengembangan diri kita. Begitu ya. Persiapkan karir kalian ketika teman-teman masih kuliah. Jangan menunggu ketika sudah lulus, baru memikirkan bagaimana akan bekerja di mana. Oke? Terima kasih. Dari saya sudah cukup. Bagaimana, Coach Utami? Apakah Coach Utami sudah cukup atau ada pesan-kesan yang disampaikan? Jadi saya sudah cukup, mungkin bisa ditutup aja, Coach. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. Kita tutup sesi kali ini dan sampai bertemu kembali nanti di pertemuan berikutnya. Kita akan lebih intens berbicara terkait bagaimana prospek karir ke depannya. Begitu, saya Coach Octavia dan juga rekan saya Coach Utami pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.